Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, nama ba'd. Ayuhal hadirun, ittaqullahu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kita ini diperintah kecuali memurnikan ketaatan kita untuk Allah. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena sampainya kita ke masjid ini itu adalah bentuk rahmat dan kasih sayang Allah di dalam hati kita, sehingga kita dengan mudah melangkahkan kaki menuju masjid kita ini. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga dengan ringannya lisan kita ini bersolawat kepada Rasulullah, nantinya Allah akan memberikan izin kepada Rasulullah untuk memberikan kita syafaat di yaumil akhir kelak. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bertakwa kepadanya, baik dalam keadaan sepi ataupun di tengah-tengah khalayak ramai. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan, besok di akhirat dihadapkanlah 3 orang yang memiliki amalan-amalan besar. Yang pertama dipanggil oleh Allah orang yang mati syahid. Sesampainya orang mati syahid ini di hadapan Allah, kemudian Allah perlihatkan kenikmatan surga yang dia raih dengan mati syahidnya. Setelah itu Allah bertanya kepada orang mati syahid ini surga dan kenikmatannya untukmu. Dengan amal apa engkau meraih surga ini? Dijawab oleh orang yang mati syahid ini, di dunia aku berjuang di jalanmu ya Allah. Semua aku lakukan untuk menegakkan din-Mu di muka bumi ini. Aku lakukan tulus karenamu, sehingga aku mengorbankan jiwaku berperang di jalanmu. Kemudian kata Allah, kamu bohong. Kamu melakukan itu semua agar kamu dipuji-puji orang sebagai orang yang pemberani. Dan engkau telah mendapatkan pujian itu di dunia. Sekarang silahkan engkau masuk ke dalam neraka. Jadi bisa jadi di mata manusia seseorang itu mati syahid, tetapi di pengadilan Allah tidak ada yang bisa disembunyikan. Maka akhirnya orang yang punya amalan besar mati syahid ini pun masuk neraka. Kemudian dipanggil yang kedua, para alim ulama, para ustadz, dipanggil oleh Allah. Diperlihatkan Allah surga dan kenikmatan untuk para alim ulama itu. Ini surga dan kenikmatannya untuk kalian. Dengan amalan apa kalian mendapatkan ini? Kami belajar ilmu agama ya Allah. Kami belajar Al-Quran, kami ajarkan kepada manusia. Semua kami lakukan ikhlas karenamu ya Allah. Maka kata Allah, kalian bohong. Kalian mengaku supaya itu kalian dianggap orang-orang yang berilmu, supaya kalian disanjung-sanjung di masyarakat, supaya kalian dihormati, dan kalian semua sudah mendapatkan penghargaan itu di dunia. Silahkan kalian masuk neraka. Ustadz pun tidak aman ternyata di hadapan Allah. Jangan kita menganggap, oh ini membalik pasti orangnya ikhlas. Belum tentu juga. Kadang tidak dikasih amplop tidak datang dia lagi. Banyak kadang menjadi introspeksi diri. Kalau kita bilang kita ikhlas sulit, karena ikhlas dan ria itu sudah setipis kulit bawang. Jadi makanya ketika ditanyakan kepada Rasulullah, apa ikhlas itu ya Rasulullah? Jibril menyampaikan kepadaku, ikhlas itu adalah rahasia Allah yang dititipkan ke dalam hati hamba-hamba yang kucintai. Kadang orang yang berilmu malah dengan ilmunya itu dia menyesatkan orang.
Dengan ilmunya itu dia berdebat, membantah orang, menganggap dia lebih hebat daripada orang lain. Baik ilmu biasa sampai ilmu agama. Masih ada yang saling meremehkan, masih ada yang saling menghujat, masih ada yang saling menyakiti satu sama lain. Maka nanti di hadapan Allah nol, masuk alim ulama, ustadz-ustadz yang seperti ini ke neraka. Setelah itu dipanggil yang ketiga, orang kaya dermawan yang banyak mendermakan hartanya ketika dia hidup di dunia. Begitu di hadapan Allah, dia dikasih Allah dia pandangan bagaimana surga untuknya dan kenikmatannya. Setelah itu Allah bertanya kepadanya, dengan amal apa kau mendapatkan surga ini? Aku mencari uang dengan cara yang halal ya Allah, dan aku infakkan di jalanmu. Semua aku lakukan mengharap di wajahmu ya Allah. Kata Allah, kau bohong. Kau mendermakan hartamu biar kau dipuji orang sebagai orang yang dermawan. Semua kau lakukan itu karena engkau ingin mendapatkan pujian dari manusia. Dan kau sudah mendapatkannya di dunia, silahkan masuk ke dalam neraka. Dermawan pun ternyata tidak aman. Jadi, karena memang kadang kita ini ada sifatnya itu suka memamerkan apa yang kita sumbangkan. Kadang sudah nyumbang, difoto, diupload ke IG. Jangan pernah takut untuk bersedekah, itu captionnya. Padahal dia sebentar tengok berapa orang yang like, berapa orang yang komen. Nanti kalau ada yang komen, Masya Allah luar biasa Pak Haji, itu tambah senang hatinya. Kena. Ada orang yang tidak pamer, bisa dia kena penyakit yang kedua, sum'ah. Sum'ah itu suka didengar amalannya, atau bahasa kita suka dipuji. Dia tidak pernah memamerkan amalannya, tidak pernah diuploadnya ke Facebook, tidak pernah di IG. Tapi ketika orang berkata kepadanya, kebetulan tadi Pak Haji saya terakhir keluar dari masjid, terus terdengar pengurus cerita tentang Pak Haji. Cerita tentang apa? Luar biasa Pak Haji kalau nyumbang di masjid ini Pak Haji. 80% kata pengurus Pak Haji yang bangun masjid ini. Astagfirullahaladzim, itu pula cerita pengurus. Iya Pak Haji, aduh ndak enak hati saya jadinya. Padahal saya ikhlas nyumbang tuh. Itu apa-apa aja lagi cerita pengurus itu tentang saya. Nah mulai tambah banyak ceritanya. Kata pengurus, apapun kebutuhan di masjid itu ngomong sama Pak Haji, langsung Pak Haji keluarkan. Itu cerita pengurus, iya. Waktu pengurus cerita ramai enggak orang waktu itu di masjid? Ramai Pak Haji, toa masjid aja lupa dimatikan, terdengar sama orang keluar. Nah itu gimana kita mau menjamin diri kita ikhlas? Udah enggak pamer, bisa kena penyakit yang kedua, sum'ah. Bisa juga kita kena yang ketiga, yaitu ujub. Ujub ini hanya kita dan Allah yang tahu. Misalnya habis dia nyumbang, apa kata dalam hatinya, heran aku nengok diri aku nih. Padahal kalau hidup susah aku, tapi entah ngapa sedekah nih hobi betul aku. Kenalah ujub, orang enggak tahu, enggak pernah dia pamerkan ke orang lain. Makanya kita ini sekarang pokoknya berbuat baik aja, berusaha terus untuk supaya kita ini diberikan keikhlasan oleh Allah. Minta kita kepada Allah untuk diikhlaskan dalam beribadah. Nah akhirnya orang-orang yang punya amalan besar ini masuk neraka semuanya. Orang yang mati syahid masuk, alim ulama masuk, orang dermawan pun masuk. Tetapi di dalam hadis lain justru orang dermawan ini pula yang duluan masuk surga. Jadi ketika orang-orang mati syahid dihadapkan kepada Allah, maka kata Allah, masuklah kalian ke dalam surga kalian. Maka kata orang mati syahid, jangan kami duluan ya Allah. Kalau bukan karena ustadz-ustadz kami yang menerangkan keutamaan berjihad di jalanmu, mungkin kami tidak akan mau berjihad ini ya Allah. Masukkan ustadz-ustadz kami dulu ke dalam surga. Begitu ustadz-ustadz disuruh masuk ke surga, ustadz-ustadz pun menolak. Kalau bukan karena ada dermawan yang selalu menyumbangkan hartanya untuk kami, mungkin kami tidak juga akan fokus untuk mengajar. Mungkin kami juga tidak akan tenang dalam belajar. Jadi fungsi orang-orang dermawan pula lah yang membuat kami ini bisa belajar dan mengajarkan kepada orang lain. Nah akhirnya yang duluan masuk orang dermawan. Nah cuman tinggal itu saja lagi, meluruskan niatnya di dalam beramal. Tetapi di dalam hadis Bukhari nomor 1421, di situ diceritakan ada orang yang salah bersedekah.
niat sudah ikhlas. Ya Allah, aku ingin bersedekah. Dan diam-diam dia malam hari keluar. Tiba-tiba dia melihat seorang laki-laki, kemudian dia berikan harta untuknya. Ini harta untukmu, gunakanlah seperlunya olehmu. Besok pagi ribut orang, karena orang yang dikasih ini rupanya cerita ke orang lain. Terdengarlah desas-desus mengatakan, tadi malam ada orang salah ngasih sedekah, pencuri dikasihnya. Rupanya dikasih itu pencuri. Pencuri dicerita ke orang, dia dapat sedekah semalam. Agak menyesal yang ngasih sedekah ini, ya Allah salah sasaran aku sedekah semalam. Ampuni aku ya Allah. Aku akan coba bersedekah lagi, mudah-mudahan aku menemukan orang yang tepat malam ini. Kemudian dia malam itu keluar lagi, siapapun yang ditemuinya dulu langsung dikasihnya. Ketemu dia sama perempuan, dikasihnya sedekah untuk perempuan itu. Ternyata paginya ribut balik orang. Pelacur dapat sedekah semalam. Pelacur ini sedekah, cerita pula dia ke orang. Ribut dari mulut ke mulut. Salah lagi aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Aku akan tetap bersedekah lagi. Mudah-mudahan aku ketemu orang yang tepat. Akhirnya di malam ketiga dia keluar lagi. Siapapun yang dia temui dulu dia beri sedekah kepadanya. Rupanya yang ketiga ini justru terkasih sama orang kaya, Pak. Orang kaya yang disedekahkannya. Diterima oleh orang kaya. Paginya ribut lagi orang. Orang kaya dapat sedekah semalam. Menyesal betul, saya minta ampun dia kepada Allah, dia tidak bisa tepat sasaran dalam bersedekah. Malam harinya dia tidur, dia bermimpi, di dalam mimpinya itu dikatakan, orang yang pencuri kau beri sedekah itu membuat dia berhenti dari kebiasaan yang mencuri. Itulah niat ikhlas kita bisa mengubah kelakuan orang. Sedangkan pelacur yang kau beri itu berhenti dia melacur, sadar dia jadinya. Ternyata ada orang-orang yang akan membantunya jika dia baik-baik saja hidupnya. Dan orang kaya yang kau beri sedekah itu membuat dia sadar dari kebakilannya. Dan sejak itu dia sering bersedekah. Jadi ternyata apabila niat kita ikhlas, kita bantu orang, walaupun salah sasaran, itu akan mengubah hidup orang itu, sehingga dia menjadi orang yang baik insya Allah. Jadi yang kita kejar itu adalah bagaimana supaya kita bisa ikhlas. Salah satunya adalah dengan cara membiasakan berbuat baik. Biasakan berbuat baik sampai kita menemukan keajaiban dari perbuatan baik yang kita buat, sehingga lambat laun kita akan bisa menjadi ikhlas. Kita ingat Halimah Sa'diyah, ibu susuan Rasulullah. Sebetulnya dia tidak ikhlas menyusukan Rasulullah waktu itu. Dikarenakan di antara rombongan yang berangkat, dia yang paling miskin dan berharap upah lebih besar. Kalau menyusukan anak yatim, upahnya kecil. Tetapi di jalan dia berunding dengan suaminya. Kasihan juga kita nengok anak yatim tuh bang ya. Biar aja lah kita susukan, daripada kita pulang tak bawa apa-apa. Pergi udah susah, pulang tambah susah. Akhirnya kembali lagi Halimah. Baru dia mau menyusukan Rasulullah walaupun dengan upah kecil. Tetapi apa yang terjadi, kata Halimah Sa'diyah? Di saat aku menggendong Muhammad kecil dan menyandarkan ke dadaku, terasa air susuku yang kering menjadi deras, mengalir deras airnya. Sehingga aku susukan Muhammad kecil sampai kenyang dan tertidur. Aku susukan pula anakku yang berhari-hari menangis di jalan sampai kenyang dan tertidur pula. Begitu aku keluar, aku melihat ontaku yang sudah tidak lagi mengeluarkan susu, penuh kantong susunya. Dan keledaiku yang lemah menjadi kuat. Nah, karena melihat keajaiban itu, timbullah keikhlasan. Jadi intinya sering-sering aja berbuat baik. Awalnya ria. Lama-lama karena doa-doa orang yang kita bantu dan kita mendapatkan keajaiban, insya Allah akan lebih proses kita untuk menjadi orang yang ikhlas. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alul lima yurid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd.
Ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, na'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma sabbitna ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa khaddim lana minal jinni ma'al iman. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.